Sepertinya ayah dan ibu pun menyetujui permintaan Bibi Laura ketika mereka menyambut baik kedatangan Anjali dan dua asistennya yang berkunjung ke rumah. Dan saat ini aku hanya perlu berpura-pura agar Pak Russell dan Kanaya tidak jadi bercerai. Dan ayahnya Kanaya, si paman Kevin itu, bisa sedikit tenang dan merasa mereka tidak mendapat malu. Aku mendesak dengan berat. 4 tahun berpacaran ditutupi dengan kebohongan. Dan betapa bodohnya seorang pria seperti Pak Russell yang sangat mempercayai Kanaya selama itu, dan bahkan tidak mengetahui sama sekali jika Kanaya bahkan sudah memberikan miliknya yang berharga kepada saudaranya sendiri, kepada Pak Rusty. Aku juga pernah merasakan sakit yang menyayat saat Ronan menyakitiku, tetapi aku malas memperlihatkannya kepada orang lain. Sakit hatiku tidak akan sembuh jika mengandalkan orang lain. Aku harus mengobati hatiku sendiri dengan meninggalkan semua tentang Ronan. Aku sangat bersyukur karena kami belum merencanakan apapun, hanya menabung untuk biaya masa depan. Selama kami hidup seatap, aku tidak bisa mengelak semua belayan dan cecapan yang dilakukan Ronan padaku, karena saat itu aku merasa mencintainya dan bersedia mengurusnya. Dan Ronan tidak dapat menahan dirinya ketika dia mendapatkan kenikmatan dari wanita lain yang tidak bisa kuberikan kepadanya. Lalu Pak Russell dan Kanaya, tidak mungkin mereka tidak bercumbu mesra selama berpacaran. Dan melihat status yang mereka miliki di zaman sekarang ini, kemungkinan masalah keperawanan bukanlah faktor yang nomor satu untuk dijadikan alasan bagi mereka untuk memutuskan ikatan pernikahan. Karena bahkan banyak pernikahan di saat sang pengantin wanita telah memberikan malam pertamanya yang berharga kepada suaminya, juga mengalami kegagalan dalam pernikahan. Aku menilik kembali perasaanku saat melihat Ronan berselingkuh dan membohongiku. Saat itu Ronan sangat membela Sisley, membuatku sakit hati, sehingga perasaan untuk membunuhnya begitu besar. Tetapi setelah aku berpikir sekali lagi, lebih baik aku mengetahui sifat aslinya Ronan sebelum kami menikah. Tetapi Pak Russell, dia sudah ditipu di malam pernikahannya. Teganya Kanaya padanya. Dia wanita lembut tetapi terselubung. Tetapi jika si tukang gombal tidak kembali, tegakah Kanaya menolak Pak Russell? Pasti tidak, mereka akan tetap menikah. Dan kemungkinan masalah ketidakperawanannya bisa dimaklumi oleh Pak Russell. Si tukang gombal seharusnya dia tidak pulang jika dia tidak ingin membuat masalah. Atau sebaiknya, dia seharusnya pulang lebih cepat, agar pernikahan saudaranya tidak dilaksanakan. Malam ini semua demi Bibi. Setelah itu semoga aku tidak berhutang apapun pada mereka. Semoga saja masalah yang mereka hadapi berhenti, dan Pak Russell menghentikan rencana perceraian mereka. Hatinya yang terluka dan ketidakadilan yang dia terima saat ini bukanlah tanggung jawabku. Aku sudah cukup menahan beberapa kali kehilangan harga diriku setelah bertemu dengannya. Jika aku menerima cintanya, maka dia dan keluarga Kanaya akan bermasalah, dan tentu saja aku juga akan terlibat. Dan si tukang gombal, apapun dia dengan latar belakangnya dan kehidupannya saat ini, aku tidak perlu ambil pusing. Setelah dia memberitahukan hubungan kami yang tidak cocok kepada Bibi Laura, itu sudah membuatku sedikit senang, karena tidak terbebani lagi. Elia, cucu nenek yang paling cantik, seru nenek dan ibuku dengan keras, membuatku sangat terkejut. Aku tersadar dari lamunanku dan tersenyum manis menatap mereka. Lihat dulu siapa ayahnya, ucap ayah yang tiba-tiba juga sudah datang masuk ke dalam kamarku. Paman, Bibi, siapa dulu yang membuat penampilannya seperti itu? Celutuk Anjali tidak mau kalah. Semua jadi tertawa geli bersama. Ayo nak, cepatlah, pakai gaun malamnya. Bibi Laura sudah menelepon ibu barusan, dan dia sudah tidak sabar menunggu
dan menyambut kalian berdua di hotel, seru ibu bersemangat. Ayah, ucapku melotot marah saat dia memeriksa gaun malam yang dibentangkan di tempat tidur. Belahan apa ini, celututnya penuh sedikit. Ya ampun, ayo kita keluar biar mereka ganti baju, balas ibu buru-buru. Istriku, ganti baju Elia dan berikan saja baju kebaya miliknya, ucap ayah kesal. Anjali dan kedua asistennya tertawa keras setelah mendengar ayahku menggerutu. Ayah, seruku sebel menahan geramku. Itu bajunya kurang jahitan atau kurang bahan, teriaknya kesal saat berhenti di depan pintu sehingga ibu dengan kuat menariknya keluar dari kamar. Ayo kalian bersiaplah, jangan dengarkan ayahmu, biar nenek yang tangani, ucap nenekku bergegas mengejar ayah dan ibuku. Ya ampun Elia, ayahmu lucu sekali, kekeh Anjali tidak bisa menghentikan tawanya. Anjali, aku sudah kebal menghadapinya, balasku santai. Suasana makan malam di hotel benar-benar mewah dan eksklusif. Paman Ruben dan Bibi Laura tersenyum bangga menyambutku. Keduanya sangat bersemangat membawaku dan Anjali ke meja mereka. Saat aku membenahi letak dudukku, aku dikejutkan dengan suara lembut Kanaya. Halo Elia, apa kabarmu? Lama tidak bertemu, ucap Kanaya lembut. Halo juga Kanaya, ucapku lalu tersenyum manis menganggukkan kepalaku kepadanya dan juga kepada Pak Rasel di sampingnya. Pak Rasel sepertinya tidak menyangka aku akan datang. Tatapan tajamnya menatapku bingung dan dia terlihat bertanya-tanya. Halo Pak Rasel, balasku dengan lembut. Elia, siapa yang mengundangmu? Ucapnya datar. Bibi Laura, balasku tidak nyaman. Rasel, Elia adalah pasangan Rasdi malam ini, dan tolong jangan buat Elia merasa tidak enak. Ibu sudah lama membujuknya, ucap Bibi Laura sedikit memarahi Pak Rasel, sehingga Pak Rasel terdiam mendengar teguran dari Bibi Laura. Sementara Kanaya bergegas memeluk, memberi salam kepada paman dan bibi, aku menatap pasangan sempurna di depanku. Sungguh disesalkan jika mereka berpisah, dan mereka adalah orang-orang berada yang sangat berkecukupan. Kenapa masih mencari masalah di dalam hidup ini? Seharusnya mereka selalu bisa bersyukur. Sementara orang-orang yang sangat susah selalu menerima kekurangan di dalam hidup mereka dengan berlapang dada. Mereka mungkin kaya tetapi hatinya sedikit miskin atau sempit, gumanku di dalam hati. Halo, ayah, ibu, panggil sebuah suara yang berwibawa yang datang dari belakang Pak Rasel. Rasel, Kanaya, ucapnya lagi, sehingga Pak Rasel dan Kanaya segera berbalik melihat siapa itu. Secara serentak semua mata yang duduk di meja memandang terpana ke arah Pak Rasdi yang sangat tampan yang berdiri gagah, dan di sampingnya berdiri seorang wanita cantik seperti boneka yang sangat mempesona. Rasdi, seru Bibi Laura terkejut, tidak percaya dengan wajah kebingungan. Aku dan Anjali menatap penasaran ke pasangan yang lebih sempurna lagi, yang keduanya membalas tatapan kami dengan senyuman yang manis. Kanaya tampak tidak senang dan senyumnya langsung berubah. Bibi Laura, ucapku menyentuh tangannya, lalu segera berbisik di telinganya. Tidak perlu melanjutkan pertunangan palsunya jika Pak Rasdi sudah datang membawa pasangannya, agar kita bisa menikmati makan malam ini dengan tenang, bisikku dengan lembut. Elia, ini benar-benar di luar dugaan Bibi. Rasdi tidak memberitahukan jika akan membawa pasangan malam ini, ucap Bibi sedikit tidak nyaman. Sudahlah Bibi, aku tidak apa-apa kok, malah senang, bisikku cepat. Tidak Elia, Bibi dan pamanmu harus menegur Rasdi. Serunya tidak bisa menahan kekesalannya. Ayah, ibu, ini Arina. Dia adalah wakil direktur di sebuah perusahaan properti yang bernama PT Citra Gemilang, di mana ayahnya adalah pemilik perusahaan tersebut. Sayang, ayo berkenalan dengan orang tuaku. Dan ini Rasel, saudaraku, dan Kanaya, istrinya. Oh ya, kamu juga bisa berbisnis dengan Rasel, karena dia adalah pengusaha yang bergerak di bidang yang sama denganmu, ucap Pak Rasdi dengan lembut. Halo Paman, Bibi, saya Arina, ucapnya lembut dan manis, sehingga Bibi Laura dan Paman Ruben harus menyambut uluran tangan Arina dengan sedikit kaku. Pak Rasel tenang dan acuh saat memberi salam, tetapi Kanaya terlihat cemberut dan akhirnya menggerutu.
Russell, ayo kita ke meja kita. Ayah dan ibu terlalu lama menunggunya, ucapnya sambil berlalu, sehingga Pak Russell terlihat kaku berjalan mengikuti. Dan siapa wanita-wanita cantik ini, ucap Arina dengan lembut dan mesra memandang Pak Rasdi. Kami berdua adalah kerabat Bibi Laura, balasku cepat. Dan masih saudara dekatnya, ucapku lagi sambil memberikan senyumku kepadanya. Elia, biarkan Bibi saja menjawabnya, seru Bibi Laura sedikit keras. Rasdi, jika kamu ingin ibu angkat kaki sekarang juga, maka lakukan apa saja yang kamu inginkan. Ayo ayah, Elia dan Anjali, kita pergi dari sini, seru Bibi Laura malah membuat kami terpaku dan kaget menatap Bibi. Ya, mari kita pergi, ucap Paman Ruben bergegas berdiri, sehingga Pak Rasdi segera menahannya. Ayah, ibu, jangan terlalu kekanak-kanakan, ucapnya datar. Aku sudah membawa pasanganku sehingga Kanaya dan Russell pasti sudah bisa mengerti. Tidak perlu melakukan pertunangan palsu dengan wanita yang tidak sopan dan tidak menghargaiku, ucapnya menatapku dingin. Aku sangat terkejut dan sedikit berdebar menahan emosiku yang tiba-tiba ingin meluap saat mendengar perkataannya. Tetapi sebelum aku membalasnya, Bibi Laura sudah membentaknya dengan kesal. Rasdi, aku dan ayahmu berusaha menolong saudaramu untuk menyelamatkan pernikahannya, agar kita semua tidak bertengkar dengan keluarga Kanaya. Kalian berdua adalah anak-anakku yang membuatku tidak berfungsi sebagai orang tua. Anak-anakku yang bahkan tidak bersedia mendengarkan kata-kataku, tetapi mereka sengaja membuat ulah yang mempermalukanku, dan kemudian menuntutku untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Dan kamu sangat perlu dan bahkan harus mengetahui bahwa keluarga Kanaya juga perlu dihargai, jika kamu mengerti arti dihargai, ucap Bibi penuh tekanan. Raut wajah Pak Rasdi berubah kaku dan terdiam menatap kemarahan Bibi Laura. Sedangkan Anjali terlihat terhenyak kaget. Paman Ruben menggenggam erat tangan Bibi Laura sambil berucap, "Istriku, jangan sampai sakit." Aku berdebar kaget mendengarnya. Kekecewaan terhadap anak-anaknya terlihat jelas dari nada suara Bibi Laura, sehingga aku tidak berani mencari masalah dengan Pak Rasdi saat ini. "Bibi, tolong tenanglah. Mari kita duduk kembali dan minumlah sedikit, agar Bibi bisa tenang," ucapku perlahan. Arina terpana mendengar keributan yang terjadi di depan matanya, sehingga dia segera bertanya kepada Pak Rasdi. "Maaf, apakah ada masalah sehingga suasana terlihat tidak menyenangkan?" ucapnya bingung. "Tidak ada Arina, ayo kita ke mejaku, dan sebentar lagi aku harus membuka acara ini. Ayah, ibu, silahkan lakukan rencana kalian. Aku akan bekerja sama," ucapnya sebelum berlari. Paman Ruben dan Bibi Laura akhirnya duduk kembali ke meja, sehingga aku dan Anjali berusaha membujuk mereka agar tidak terlalu emosi saat ini. Beberapa pasang mata terlihat menatap, tetapi kesibukan para pelayan yang selalu datang melayani saat menyajikan makanan membuat mereka tidak terlalu fokus. Aku jadi bersimpati kepada Bibi Laura, membayangkan jika aku di posisinya saat ini, maka aku pasti tidak mampu. Beberapa saat kemudian Pak Rasdi terlihat berdiri di atas panggung di tengah aula dan sedang berpidato. Dia menyampaikan beberapa pengalamannya saat bekerja di perusahaan di luar negeri dan juga kemajuan perkembangan perusahaan saat ini, dan memberikan beberapa visi dan misi cara kerja yang berkualitas. Dia terlihat jauh berbeda dari sikapnya yang barusan. Celutuk Anjali menatap kagum ke arah Pak Rasdi. Namanya juga tukang gombal. Apa sih yang tidak bisa dia lakukan, kutukku dalam hati. Dan aku melirik ke sana kemari mencari posisi Bang David. Tetapi tiba-tiba panggilan untuk Paman dan Bibi agar segera maju ke depan membuatku bingung. "Elia, ayo nak, kita ke panggung untuk perkenalan keluarga," panggil Bibi dengan lembut. Tetapi aku jadi tersentak kaget. "Bibi, sekarang," ucapku tidak siap. Aku mengira tidak jadi dan dibatalkan. Tetapi mata Bibi tersenyum dan terlihat memohon. Aku melihat Pak Russell dan Kanaya sudah berjalan di atas panggung dan berdiri di sebelah Pak Rasdi. Apakah masih sempat melarikan diri, pikirku kacau, dan melirik Anjali. "Pergilah, selesaikan tugasmu. Setelah itu, ayo kita bersenang-senang," ucap Anjali sambil melirikkan matanya ke arah pintu. Dan aku melihat Bang David melambaikan tangannya pada kami. "Mohon perhatiannya sebentar. Saya akan memperkenalkan sekali lagi.
yakni salah satu pemegang saham kita dan saudara kandung saya sendiri, Russell dan istrinya Kanaya. Dan mereka adalah, aku tidak mendengarkan apa-apa lagi ucapan Pak Rasdi selanjutnya. Saat aku tidak sengaja melirik pandangan mata tajam Pak Russell yang tidak pernah lepas memandangku. Dia berdiri di sebelah Paman Ruben, sementara aku berdiri di sebelah Bibi Laura yang berdiri di samping Paman Ruben. Senyumnya dingin dan datar, dan aku merasa dia tidak senang menerima kabar pertunangan sebentar lagi. Tetapi sudahlah, semua harus diakhiri. Dia harus bisa menjalankan tanggung jawab pernikahannya, dan setelah memenuhi keinginan Bibi, aku tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga ini. Pikirku menahan rasa gelisahku yang menekan. Mohon maaf jika banyak yang bertanya-tanya tentang siapa gadis manis yang berdiri di samping saya saat ini, ucap Pak Rasdi dengan ramah. Ini adalah Elia. Dia adalah tunangan saya yang sangat penyabar dan mengerti dengan semua tindak tanduk saya. Walaupun di depan matanya saya membawa wanita cantik sebagai pendamping saya malam ini, dia tetap tidak akan cemburu. Dan kepada Arina, wanita cantik yang duduk di meja saya mohon maaf jika sudah membuatmu sedikit tidak senang atas kejadian ini, ucapnya memandang lembut kepada Arina, sehingga Arina langsung tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Banyak yang tertawa dan tersenyum-senyum mendengar ucapan Pak Rasdi. Atau mereka mengira Pak Rasdi sebenarnya sedang bercanda, pikirku tersenyum kagum. Sayang, bagaimana tanggapanmu? Sepertinya ada yang ingin meminta klarifikasi darimu, ucap Pak Rasdi menyodorkan mikrofonnya padaku. Aku melihat beberapa tamu berteriak seperti yang dimaksud oleh Pak Rasdi. Bibi, ucapku meminta sarannya. Ayo nak, berikan tanggapanmu sepatah dua patah kata, ucap Bibi sambil tersenyum. Apa ya, pikirku bingung. Otakku blank, tidak ada satupun hal yang nyangkut di benakku saat ini, selain memikirkan keterkejutan Pak Russell. Dan aku memang tidak mempersiapkan apa-apa untuk memberikan salam. Aku menatap Pak Rasdi yang sedang menatap Arina yang sedang cemberut tidak jauh dari panggung. Aku akan membalas si tukang gombal ini runtukku di dalam hati. Maaf, selamat malam semuanya, ucapku memulai. Saat ini adalah keberuntungan atau kesilapan bagi saya. Saya belum bisa memastikannya dengan benar, ucapku santai. Melihat tunangan saya membawa wanita lain di depan saya memang memakluminya. Karena saya berharap semua yang hadir di sini untuk segera membantu saya mempersiapkan seorang pria penggantinya buat saya, ucapku tersenyum manis. Elia, my baby girl, teriak Anjli tertawa keras sehingga semua orang juga ikut tertawa. Tidak perlu kaya dan tampan, yang penting hatinya hanya untuk saya. Karena jika hatinya tidak ternoda, maka dia sudah kaya dan tampan di mata saya, ucapku lagi. Semua kembali tertawa sehingga Paman Ruben dan Bibi Laura jadi tertawa. Dan Pak Rasdi berusaha menahan senyumnya. Ingatlah kamu Rasdi, ucapku sengaja hanya mengucapkan namanya secara langsung. Bersyukurlah aku sudah melihat belangmu, sehingga aku bisa menendangmu dan menemukan pria yang lebih baik darimu. Lalu Bibi tidak akan mendesakku lagi, ucapku ceria dan sengaja terkekeh mengejeknya. Maafkan aku sayang, aku tidak berani, balas Pak Rasdi terkekeh dengan keras. Sehingga tawa semakin riuh terdengar dan semua bertepuk tangan. Bibi dan Paman berjalan mendekati lalu menghapit kami berdua. Dan Paman Ruben tiba-tiba memberikan sebuah kotak berwarna merah marun, lalu menyuruh Pak Rasdi untuk membukanya. Ini adalah cincin tunangan yang kuberikan kepada ibumu dulu, dan sematkan sekarang kepada Naelia, ucap Paman Ruben membuatku berdebar. Aku tidak menyangka respon semuanya akan berbeda dengan rencanaku tadi. Aku segera berpaling dan ingin menatap wajah Pak Russell. Dia juga menatapku. Kekecewaan terlihat jelas di matanya, tetapi aku tidak bisa mengelak, dan dia juga tidak bertindak sama sekali. Maaf, tiba-tiba kata itu berteriak di hatiku untuk Pak Russell, dan aku menatap bingung ke arah jemariku yang sedang dipegang oleh Pak Rasdi. Dan dengan tenang dia menyematkan cincin berlian cantik bermata merah delima yang sangat indah di jemariku.
Teriakan ucapan selamat dan tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Dan aku tidak bisa menghindar ketika Pak Rasdi mengecup bibirku dengan lembut. "Jangan pernah melepaskan cincin ini," bisiknya di bibirku. Tubuhku terasa kaku saat dia memelukku, dan aku ingin sekali segera menghilang dari tempat ini secepat mungkin. "Ayo Elia, kita turun. Acara santai akan dimulai. Bibi akan memperkenalkanmu kepada keluarga Kanaya," panggil Bibi Laura saat aku berdiri terpaku. Semuanya terjadi begitu cepat dan aku hanya bisa menurutinya. Pak Rasdi tidak jadi menemani karena dia disambut oleh tamu-tamu undangan serta pemegang saham lainnya. Saat Bibi Laura dan Mama Ruben membawaku ke meja Pak Russell dan Kanaya serta orang tua Kanaya. "Kevin, perkenalkan ini Elia. Dan Elia, ini Paman Kevin serta Bibi Sharon, ibunya Kanaya," ucap Paman Ruben dengan ramah. "Halo Paman, Bibi," ucapku kaku dan berusaha tersenyum. "Apakah dia gadis itu yang sudah merusak acara pernikahan kalian yang pertama?" ucap Paman Kevin melirik ke arah Pak Russell. Paman Kevin itu sudah berlalu dan semuanya sudah diklarifikasi oleh Elia, dan dia sekarang adalah tunangan saudaraku, ucap Pak Russell dengan datar dan asing. Aku menatapnya dan langsung tertunduk. Dia sepertinya ingin marah besar. Aku ingin sekali keluar dari suasana yang menyesakkan ini. Ayah Kanaya sama seperti Kanaya, angkuh, dan Pak Russell sepertinya ingin menerkamku. "Kuharap jika kamu sudah bertunangan dengan anak Rasdi, maka jangan menginginkan milik orang lain," celutuk Bibi Sharon menatapku sambil tersenyum mirip. Aku tersentak kaget mendengar kata-kata sindirannya, dan nada permusuhan sangat jelas dari ucapannya. Aku menatap Bibi Laura yang memegang erat tanganku. Sharon, Elia menyukai Rasdi dan Rasdi juga mengakuinya. Kita sudah melihat dengan jelas bagaimana keduanya terang-terangan dan tidak malu berdebat di panggung tadi. Dan itu sangat menunjukkan jika Elia dan Rasdi sudah saling memahami, ujar Bibi Laura lalu melemparkan senyum manisnya kepada Bibi Sharon. "Apakah Bibi yakin?" celutuk Kanaya tidak senang. "Kanaya, jaga bicaramu dan hentikan omong kosongmu itu. Aku tidak ingin mendengar lagi semua masalah yang telah kalian perbuat. Kalian masing-masing sudah memiliki pasangan sendiri-sendiri dan tolong kalian hargai itu. Dalam setahun jika aku melihat memang sama sekali tidak ada kecocokan lagi, kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Tetapi ingat, keluarga ini akan terpecah. Keluargaku tidak akan pernah berhubungan lagi dengan keluarga Ruben," ucapnya tegas. Semuanya terdiam dan suasana menjadi kaku. Paman Kevin benar-benar arogan dan sombong. Aku takut jika aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyinggungnya, maka aku segera berpamitan. "Bibi, kasihan Anjali menungguku sendirian. Saya ingin permisi sebentar dan ingin ke kamar kecil," ucapku lembut kepadanya. "Pergilah nak, setelah itu bersenang-senanglah dan kabari Bibi jika kamu ingin pulang. Rasdi harus mengantarmu pulang nanti sesuai janjiku kepada ibumu," ucapnya lembut. "Baiklah Bibi," ucapku tidak tahan lagi, dan aku segera bergegas ke meja Anjali. Aku menghabiskan segelas air putih untuk menghilangkan dahagaku dan untuk mendinginkan hatiku. "Ada apa Elia?" tanya Bang David, dan Anjali sedikit bingung melihat tindakanku yang tergesa-gesa. "Aku mau pulang, aku bosan di sini," ucapku kesal melihat keduanya. "Tetapi kita belum bersenang-senang," balas Anjali. "Aku bisa pesan taksi dan katakan pada mereka jika mencariku. Bilang saja perutku sakit," ucapku asal. Tiba-tiba suara musik mengalun lembut di tengah aula, dan aku melihat Pak Rasdi menggandeng Arina untuk berdansa, dan juga Pak Russell dan Kanaya bergerak dari mejanya menuju lantai dasar. "Kamu tidak ikut Elia?" ucap Anjali melirikkan matanya ke tengah aula. "Aku tidak tertarik. Tugasku sudah selesai. Dan apakah Bang David sudah tahu?" ucapku menatap Anjali penasaran. "Ya, abang sudah tahu dan pasti tutup mulut," ucap Bang David mempraktekkan gaya menarik sleting di bibirnya. "Baguslah, abang bisa berhadapan dengan Bibi Laura jika mau mencari masalah," ucapku bergegas. "Abang tidak akan berani. Baiklah, biar abang yang mengantarku pulang," saran Bang David ikut berdiri. "Tidak perlu,
Anjali sudah jauh-jauh datang kemari dan ingin bersenang-senang. Jangan buat dia marah, tolakku dengan cepat. Elia, betul, balas Anjali cemberut menatap Bang David. Aku harus bergegas cepat sebelum Bibi Laura mengetahuinya, ucapku pada keduanya, sehingga keduanya segera menganggukkan kepalanya tanda setuju. Saat yang tepat, pikirku lalu berjalan tergesa-gesa meninggalkan ruangan saat semua mata fokus melihat Taria di tengah aula. Dan aku berjalan cepat setengah berlari ke lobi hotel agar segera bisa menemukan taksi untukku. Elia, tunggu, panggil seseorang saat aku membuka pintu mobil. Taksi yang sudah kupesan datang menjemput. Aku sangat terkejut dan melihat Pak Russell berlari cepat ke arahku. Bagaimana ini, jika ada yang melihatnya bagaimana, pikirku takut. Dan aku langsung masuk ke dalam mobil dan berpura-pura tidak mendengar. Apa yang harus kami bicarakan dengan situasi seperti ini, pikirku resah. Elia berhenti, teriak Pak Russell dengan keras dan dia langsung membuka pintu depan. Pak, sebentar, ini uang taksinya. Wanita ini tidak jadi pergi, ucapnya tegas. Pak Russell, apa-apaan ini, teriakku tidak senang. Elia, kita harus berbicara sebentar, tegasnya lalu membuka pintu belakang dan segera menarik tanganku keluar. Pak Russell, jangan membuat masalah, teriakku takut. Jika kamu takut maka diamlah. Ayo kita ke sana, ucapnya menarikku ke taman bunga di samping hotel. Napasku tersengal-sengal saat dia menarikku dengan cepat ke dalam taman. Elia, setahun atau 10 bulan lagi. Maukah kamu menungguku? Ucapnya menarikku kuat ke dalam pelukannya. Aku sangat terkejut dan jantungku berdetak dengan cepat. Telingaku mendengar detak jantung Pak Russell yang berdegup dengan kuat dan kencang saat aku bersandar di dadanya. Aku tidak berani menjawabnya. Aku takut dan merasa itu menyakitkan jika nanti tidak sesuai dengan harapannya. Elia, lihat aku, ucapnya lembut. Aku menatap mata penuh harap Pak Russell dengan sedih. Aku menyukai Bu Elia dan aku akan setia dan aku akan mengurus perceraian ini secepatnya. Kumohon berikan aku waktu dan tolong jangan menerima rasanya, pintanya dengan sedih. Aku terpana kaget. Apakah dia sadar dengan ucapannya ataukah dia hanya emosi saat ini? Gumanku kasihan melihat tatapannya. Aku mengepalkan kedua tanganku dengan erat, berharap agar Elia segera menolak keinginan Russell. Ibu menyuruhku untuk segera mengejar Elia ketika David harus mengatakan bahwa Elia sudah meminta izin untuk pulang sendiri. Dan tanpa sengaja aku melihat Russell bergegas ke pintu. Dan feelingku merasa jika Russell pasti ingin mengejar Elia. Dan keduanya tidak menyadari jika aku sedang berdiri di balik pohon palem di mana mereka sedang berpelukan saat ini.